Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-29 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas kompensasi kerugian. Setelah pasal 11A tentang amortisasi, pasal 12 dan pasal 13 dihapus. Sedangkan pasal 14 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Pasal 6, ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. 5 tahun dihitung sejak kapan? Penjelasan pasal 6 ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan. Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada ayat 1, setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Kata kuncinya tahun berikutnya. Jika kerugian di tahun pajak 2022, maka kompensasi 5 tahun dihitung sejak tahun 2023. Penghitungan tahun pertama tetap di tahun 2023 walaupun di tahun 2023 masih rugi. Dan bisa saja kerugian tahun pajak 2022 dimanfaatkan di tahun 2025. Dan hak kompensasi akan habis di tahun 2027. Ini adalah contoh perhitungan kompensasi kerugian. Kerugian pertama tahun pajak 2012 sebesar 1.200. Kerugian kedua tahun pajak 2014 sebesar 300. Kompensasi kerugian tahun pajak 2012 dimulai di tahun 2013. Tahun pajak 2013 laba sebesar 200. Karena masih punya kompensasi, tahun pajak 2013 tidak bayar pajak karena laba 200 ditutup dengan kerugian 2012. Lanjut di tahun pajak 2016. Tahun pajak 2016 laba 100. Tahun pajak 2016 belum bayar pajak penghasilan karena laba 100 di tahun pajak 2016 ditutup dari kerugian di tahun 2012. Lanjut ke tahun 2017. Tahun pajak 2017 laba 800. Tahun pajak 2017 masih belum bayar pajak, karena laba 800 masih bisa ditutup dengan sisa kerugian 2012. Total pemanfaatan kompensasi kerugian sebenarnya baru 1.100. Tapi, waktu kompensasi 2012 terakhir di tahun 2017. Jadi, walaupun masih ada sisa 100, kerugian tahun 2012 tidak dapat dikompensasi ke tahun 2018. Untungnya di contoh ini ada kerugian di tahun 2014. Kerugian 2014 sebesar 300. Laba tahun pajak 2018 sebesar 200. Maka laba tahun pajak 2018 masih bisa ditutup dengan kerugian tahun 2014. Dengan demikian, di contoh ini perusahaan tidak bayar pajak penghasilan dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Tahun 2019 baru bayar pajak. Ini pun masih dapat kompensasi kerugian dari kerugian tahun 2014. Laba tahun 2019 sebesar 200. Ada kompensasi kerugian 100. Jadi, penghasilan kena pajak 2019 sebesar 100 saja. Silakan di-pause jika masih belum jelas alur angka kompensasi. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.